yang sudah menjadi Kristen di atas 20 tahun. Bayangkan 20 tahun ini sudah bukan berakar lagi, kios oyotan ini sudah. Ya, udah benar-benar ini sudah ya menjadi oyot iya apa? Akar tak lo, bojoku guyu lo. Karena dia juga kaget kok istrinya ngerti oyot. Ya, oyot itu akar yang gede kali ya. Jadi sudah berakar. Masa hidupmu ndak berubah loh? Masa yang dari dulu pemarah sampai hari ini masih pemarah terus? Masa yang dari dulu tersinggungan terus sampai sekarang? Masa yang dari dulu itu kepahitan terus? Masa yang dari dulu selingkuh sampai sekarang selingkuh terus? Saya tidak akan khotbah banyak selingkuh di sini karena saya lihat sudah berumur. Tidak mungkin lah ya selingkuh ya. Tapi jangan salah, di Jakarta ada oma-oma datang sama saya, Bu Debbie, saya mau konseling Bu. Saya ini sudah 65 tahun lebih, ya mau 66. Saya mau konseling, ya udah sekarang aja. Enggak, saya mau minta nomor telepon Ibu. Ini mumpung Ibu ketemu saya, ngomong aja sekarang, masih ada waktu ini. Enggak, saya enggak tega Bu. Nanti aja kalau Ibu pulang saya telepon. Nomor telepon Ibu ada tak? Saya kasih. Hampir di rumah dia telepon. Bu, saya oma yang tadi. Kenapa? Saya mau konseling Bu. Bu, saya nih jatuh Bu. Jadi saya bilang, aduh oma, makanya kalau jalan tuh hati-hati, apalagi hujan, licin. Ya, kalau perlu suruh tuntun sama cucu. Bukan itu Bu jatuhnya. Lah apa? Saya selingkuh. Oma ini minum vitamin apa? Umur 65. Oma selingkuh. Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun. Oma ini umur segini sudah harus siap-siap. Cari baju putih, pilih-pilih peti, iya tuh. Sewaktu-waktu semua di absen. Udah mau deket-deket absen ini. Kenapa Oma selingkuh? Astaga Oma. Jadi begini Bu Pendeta, saya itu tiap hari kerjaan saya jaga cucu di rumah anak. Terus satu saat cucu saya bilang, Oma bisa Facebookan nggak? Ayo, siapa oma-oma yang Facebookan di sini? Tolong angkat tangan. Coba oma-oma angkat tangan. Sekarang banyak bukan kenakalan remaja, kenakalan lansia. Iya, banyak lansia lah, nakal-nakal sekarang ini. Ya, kenakalan lansia akeh. Ya, yang pertama ada lansia selingkuh, nakal-nakal nih di sosial media. Yang kedua lansia kenakalan apa? Pesen Shopee COD. Ini banyak ini. Oma-oma kerjaannya di Shopee, bagian apa? Check out. Jangan ya nak ya, jangan. Jangan ya nak. Lalu saudara itu Oma, saya bilang terus Oma, cucu saya bilang, Oma itu HP-nya canggih loh. Oma Facebook kan biar enggak bosan. Bagaimana caranya? Sama cucunya diajarin, ya di aplikasi Facebooknya di download, diajarin. Ini Oma udah jadi, udah saya pasang foto Oma. Oma mau cari teman lama enggak? Nah ini, dia tanya, kenalan Oma yang lama siapa? Tak cariin di sini. Orang normal ditanyain kenalan lama yang diingat siapa? Normal semua ini oma di sini. Kenapa semua jawab mantan nih? Jangan ada kenangan mantan ya. Itu hanya ada di kopi kenangan. Saya kalau ditanya orang, suami saya tanya, mantanmu di mana? Udah mati semua mantan saya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kenangan mantan. Nggak usah diingat-ingat mantan, sudah berlalu. Oma ingat mantannya, mungkin karena CLBK, ya cinta lama belum kelar. Oma kasih namanya mantannya, sama cucunya dicari. Cucunya bilang, ini ya Oma orangnya. Oma bilang, iya sih, kayaknya dulu memang mukanya begitu. Karena kan sudah lama tidak bertemu toh. Akhirnya Oma coba diajar sama cucunya, chattingan begini Oma, caranya chatting. Ini cucu menyesatkan Oma memang. Jadi hati-hati oma-oma, berjaga-jagalah karena iblis bisa datang dalam rupa cucumu. Dan akhirnya
Oma bisa terhubung dengan mantan. Orang lain terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau nyanyi lagu terhubung denganmu itu sama Tuhan. Jangan terhubung dengan mantan. Akhirnya Oma mulai ingat saya ndak. Opa balas, ingat dulu di bawah pohon. Nah ini. Bahaya Opa ya. Akhirnya nyamuk. Terus saya bilang begini Oma. Oma kan baru ketemu di Facebook. Oma kalau tidak kuat iman, ndak usah Facebookan. Oma blokir saja dia atau tutup Facebooknya. Oma ndak usah Facebookan kalau begitu. Ibu pendeta, masalahnya bukan itu. Kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Biasa aja ketahuan ya. Jadi saya tanya, emang Oma itu Opa tinggal di mana? Oma tinggal di Jakarta, Opa di Kalimantan. Terus bagaimana ketemunya? Opa datang ke Jakarta. Terus ketemu di mana? Di hotel Bu Pendeta. Saya bilang, kenapa bisa ketemuan di hotel Oma? Kami ini tadinya tidak kepikiran apa-apa Ibu Pendeta. Tapi waktu kami ketemu di hotel, terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Kalau tidak diinginkan tidak terjadi. Itu pasti karena Oma menginginkan. Oma, ketemu itu di restoran. Kenapa ketemu di hotel? Di hotel cuma ada kasur dan bantal. Oma mau ngapain? Lalu saya bilang, Oma ingat umur, Oma ikhtifar, Oma. Aduh saudara, mengerikan loh. Makanya sekarang ini jangan bilang orang tua-tua tidak perlu dikotbahi tentang perselingkuhan. Banyak orang tua-tua ini. Ya, tua-tua keladi. Makin tua makin. Nah, tahu ya. Pengalaman pribadi ya. Jangan ya nak ya. Mengerikan saudara. Yang namanya dosa itu ya, sekarang ini bekerja dari semua sisi. Makanya kita ini harus melekat kepada Kristus. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun. Apa arti kata dibangun? Bertumbuh. Ya, kita harus bertumbuh di atas Dia dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tanda orang itu sudah sungguh-sungguh menerima Kristus adalah waktu hidupmu itu terjadi perubahan. Ya, berubah saudara. Ya, waktu kita bertobat, kenal Yesus, berakar, bertumbuh. Ya, firman Tuhan berkata Roma pasal yang ke-12, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh ini loh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang hidup bukan yang mati, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, jangan hidup begitu-begitu terus. Ya, lalu kita bilang, ya Yesus aku sama seperti Yesus. Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Yesus memang tidak berubah, tapi kau harus berubah. Amin. Ya. Jangan bilang saya tidak mau berubah, saya harus berubah. Suami harus berubah. Amin Bapak-bapak. Ya, jangan egois terus. Ya, aku ki wong lanang loh. Ki Bapak-bapak itu biasanya begitu. Ya, tapi kita harus berubah. Ternyata firman Tuhan itu berguna untuk membentuk hidup kita. Jadi ibu-ibu besok, ya kalau kau sudah habis bersih-bersih rumah, ya suamimu mengotori untuk Tuhan. Amin. Nggak usah terlalu emosi sama suami. Tapi suami saya selingkuh bu, serahkan dia sama Tuhan. Makanya jangan terlalu mencintai suami lebih daripada Tuhan. Artinya apa? Ada orang waktu suaminya selingkuh dia mau bunuh diri. Karena cintanya habis untuk suaminya. Saya bilang, ibu kau bodoh.
Kenapa kamu bunuh diri? Karena suamimu selingkuh. Ibu jangan terlalu mencintai suami lebih dari Tuhan. Cintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena suami itu cuma dua. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Jadi bapak-bapak hati-hati. Ya, kalau kau diambil pelakor, istrimu berdoa, Tuhan, daripada diambil pelakor, mending kau yang ambil Tuhan. Aku lebih rela Tuhan kalau suamiku kau yang ambil. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati. Ya, bertobat. Amin. Ya, jadi saya berdoa. Mari kita semua mau dibentuk, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Makanya dikatakan, mari saudara, waktu kita berakar, kita dibangun, kita bertumbuh, berbuah. Artinya berbuah apa? Hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Ih, dia kok gitu ya, dulu pelit minta ampun, sekarang kok ya tukang memberi loh. Sekarang kok baik, dulu kalau ngomong itu marah-marah, sekarang kok begini ya. Kita jadi istri tiba-tiba berubah. Suami lihat,